Ya, saya beri kesempatan untuk teman-teman di Tanjung Balai untuk bersaksi sebentar. Setelah itu nanti kita akan langsung ke SMIA. Ini David, Shalom David. Ya, saya serahkan kepada teman-teman di Tanjung Balai, bisa kesaksian dulu apa yang Tuhan kerjakan di sana, dan mungkin bisa nanti di akhir ibadah mungkin bisa impartasi sebentar. Ada beberapa kebutuhan yang dibutuhkan di sana dan lain sebagainya. Silakan. Ya, Tony Ken, berkati, silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom keluarga RCC Jakarta. Suaranya jelas ya, guys. Kamu kayak belum mandi. Udah mandi. Jelas, Wi. Anginnya agak kuat di sini. Oke. Ya, kami mau kesaksian sedikit teman-teman bagaimana penyertaan Tuhan gitu kan, bagaimana Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada kami gitu kan ya di Tanjung Balai. Jadi jujur ketika kami berdua ini sama sahabat kepompong, enggak juga sih, maksudnya sama Niken gitu kan, ketika berdua sama Niken di Tanjung Balai, Mas Clement pergi, Daniel pergi gitu, jujur ada satu sedikit kebingungan gitulah ya, maksudnya setiap hari tuh ngomong sama Niken, ini kita kemana Ken, ini kita ngapain Ken, ini kita gimana Ken, kayak mana nih Ken, kayak mana nih Ken, kayak gitu-gitu terus gitu kan, maksudnya tanya-tanya terus, gimana ya Ken, apain ya Ken, kayak mana ya Ken, kita harus apa ya Ken, segala macam kayak gitu. Dan singkat cerita teman-teman, ada satu hal yang membuat iman kami itu naik kayak gitu kan, ada satu hal lah, ada satu cara Tuhan yang membuat iman kami itu bertambah, yang membuat iman kami itu teguh kayak gitu. Singkat cerita, ketika kemarin ibadah pemuda kayak gitu kan ya, kami ke ibadah pemuda di Tanjung Balai di GPDI gitu kan, di GPDI sebenarnya cuma mau ketemu guru kayak gitu kan, cuma mau ketemu guru sama mau ketemu anak-anak yang ada di sana, karena mungkin dari guru ini kita bisa ngerti langkah selanjutnya seperti apa kayak gitu kan, cuman mau ketemu guru aja Pak Nathanael kayak gitu. Ya udah, yus ayo kita ke sana aja kan kayak gitu. Singkat cerita kami cari-cari gerejanya, karena ternyata gerejanya itu udah pindah gitu kan, gerejanya itu pindah dan gerejanya itu jauh banget kayak gitu, sampai saya sendiri tuh kaget, oh ada kehidupannya di sini kayak gitu. Memang seperti kayak nggak ada kehidupan, tapi ternyata di situ ada gereja kayak gitu kan ya, ada gereja kalau di Tanjung Balai itu di daerah-daerah apa ya ngomongnya ya, kafe kayak gitu, di daerah-daerah kafe, di tempat-tempat kayak gitu kan. Waktu kami naik beca, Bang antar kami ke sini ya kayak gitu kan, bahkan abang becaknya itu ngira kami cewek-cewek kayak gituan gitu. karena kami pergi ke gereja, ke tempat itu gitu, tiap malam itu memang ya selalu penuh sama cewek-cewek kayak gituan kayak gitu kan. Bang, kami mau ke Jalan Jati kayak gitu kan, tolong antarkan kami. Oh iya Dek kayak gitu kan. Singkat cerita, abangnya itu tanya, mau kemana Dek? Mau ke kafe mana Dek? Fejan, mau ke gereja kami Pak. Kayak mau ke gereja digituin kan, kami mau cari gereja, katanya gerejanya di sini kayak gitu, memang gereja baru bangun gitu. Sampai kami tanya-tanya kayak gitu kan, kami tanya-tanya sama orang-orang yang ada di sana, kami berhenti di warung, tanya-tanya gereja ini dan lain. Singkat cerita sampai bapak-bapak, abang-abang BC itu sampai minta maaf sama kami. Dia bilang kayak gini, maaf ya Dek, kukira kalian cewek-cewek kayak gitu. Maaf ya Dek, kukira kalian cewek-cewek kayak gitu, ternyata kalian anak-anak baik ya gitu. Maksud ya iyalah. Singkat cerita kami sampailah gitu kan ke gereja itu, kami datangin ke gereja itu, ternyata kami nggak ketemu sama bapaknya kayak gitu, kami nggak ketemu sama Pak Nathanael ini gitu kan, karena bapak ini sakit. Ya udahlah gitu, ada mungkin bukan sedikit ya, mungkin adalah rasa kayak ya elah kayak gitu kan, elah udah jauh-jauh ketemu, udah datang jauh-jauh dan segala macam gitu kan. Tapi ternyata teman-teman di akhir ibadah kami benar-benar kaget kayak gitu, rasanya mau nangis tapi kok ketawa, rasanya mau ketawa tapi kok ya terharu sama cara Tuhan gitu kan. Singkat cerita, selesai ibadah kami salam bapaknya, gembalanya itu. Dan gembalanya itu kaget gitu, oh kalian baru
generation gitu. Bapaknya itu, kok jadi cewek? Kayaknya dulu ada cowoknya lah. Kok jadi cewek? Kok jadi cewek? Kayaknya dulu ada cowok. Iya, iya Pak, yang cowoknya udah berubah jadi cewek ini. operasi plastik. Tapi ternyata Bapak itu cerita kayak gitu kan. Bapak itu ngomong, saya mengikuti Fair Generation sejak dulu gitu. Bapak itu udah ngikutin Fair Generation sejak lama, teman-teman. Bapak itu, kita kaget gitu. Kita sangat kaget, benar-benar kaget. Bapak itu sampai buka HP, ini kan pemimpin kalian, di dalamnya ada Pak, di dalamnya ada Kohani, di dalam grup itu ada Ko Henry, ada Mas Wimpi gitu kan ya, ada Mbak Rosi, ada Pak John Letrop dan istrinya gitu kan. Itu membuat kami, loh Pak, kok kita baru ketemu sekarang? Kenapa kita nggak ketemu dari kemarin-kemarin? Tahun 2019 kami udah ada di sini, kok nggak ketemu sama Bapak gitu kan. Tapi ternyata apa ya teman-teman, singkat cerita Bapaknya itu ngomong kayak gini, kita harus bekerja sama untuk membakar Tanjung Balai, kayak gitu lah Bapaknya. Kita bekerja sama kayak gitu kan. Kita kerja sama. Benar Pak, itu dosen Marturia gitu. Iya benar Bapak itu dosen Marturia. Sampai Bapaknya itu ngomong, kita kerja sama. Kita mau kerja sama gitu kan, untuk membawa api Tuhan untuk Tanjung Balai kayak gitu kan, membawa api Tuhan untuk Tanjung Balai. Singkat cerita, tadi kami balik lagi ke ibadah Bapak itu gitu kan, kami datang ke ibadah Bapak itu, ibadah umumnya. Bapaknya itu sampai seperti mempercayakan youth-nya kepada kita gitu kan, sampai Bapak itu ngomong kepada youth-nya, kalian main ke basecamp kakak ini, kalian belajar di sana kayak gitu. Datang kalian ke basecamp orang kakak ini ada basecamp di Pumnas, datang kalian ke sana, belajar kalian sana, godok mereka ya kak di sana ya kak kayak gitu. Sampai tadi tadi pas ibadah gitu, anak-anak pemudanya itu dikumpulkan untuk memperkenalkan kita dan ngomong, kakak-kakak ini yang akan bantu Bapak, kakak-kakak ini yang akan bantu kita di gereja ini untuk menyalakan anak muda lah segala macamnya kayak gitu, kayak untuk menyalakan anak muda gitu, untuk menyalakan api di Tanjung Balai. Singkat cerita, apa ya, benar-benar saya sendiri tuh kagum gitu sama Tuhan. Bukan kagum, maksudnya terharu kayak gitu, terharu sama apa yang Tuhan lakukan di Tanjung Balai ini gitu. Dan singkat cerita keluar satu ayat, ini kan bikin story bagi teman-teman yang punya kontak nih kan. Ada story di situ teman. Dia tuh ngomong di 1 Korintus 2 itu ngomong kayak gini, bahwa apa yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, yang nggak pernah timbul di dalam hati, itu Tuhan sediakan kayak gitu kan. Itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan itu yang kami alami teman-teman. Itu yang kami alami, bahwa semua itu apa ya, nggak pernah timbul di dalam hati kami, tapi Tuhan sediakan kayak gitu. Tapi Tuhan pertemukan kami sama Bapak ini, Tuhan pertemukan kami sama Bapak ini, sampai istrinya Bapaknya itu ngomong, Dek, datang kalian ke SMP 5 ya. Sampai Bapaknya itu ngomong, Dek, datang kalian ke SMA 2 ya, karena pasangan ini tuh guru kayak gitu, guru SMP dan guru SMA kayak gitu. Wow, seperti apa ya? Ibaratnya seperti kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Tuhan akan berperang sendiri menggantikan kayak gitu. Itu yang membuat kami apa ya? Iman kami naik kayak gitulah. Iman kami tuh naik sikit-sikit gitu. Iman kami tuh teguh sikit-sikit. Ya. Iman kami bertambah sikit-sikit selama kami berdua di Tanjung Balai ini. Mungkin seperti itu, seperti itu teman-teman, Tuhan berkati. Ya, luar biasa kesaksian dari teman-teman Tanjung Balai ya. Dan sama seperti tema hari ini yang nanti akan di-sharingkan oleh Koh Riki. Dan segala pujian hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan Yesus adalah ya dan amin untuk setiap janji. Itu kenapa saya percaya setiap janji yang diberikan Tuhan kepada kita, dia tidak pernah lupa untuk menepatinya. Hanya kadang-kadang kita aja lupa atau kadang-kadang kita capek. Itu kenapa hari ini waktunya kita bersuka cita. Sekali lagi, mari kita beribadah bersama. Saya serahkan sama PAW. Selamat beribadah, tadi berkati.
Shalom saudara sekalian, boleh open kamera dan katakan kepada saudara kita yang bergabung di online, halo, happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday semua. Mari saudara, sore hari ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, kita mau naikkan setiap pujian kepada Tuhan. Mari saudara bisa open kameranya dulu, kita mau sapa saudara-saudara kita yang lainnya. Boleh saudara di kolom chat juga boleh di chat, halo semuanya, selamat bergabung di RCC Jakarta. Nah ini ada yang di onsite juga loh. Oke. Mari saudara, sore hari ini kita mau naikkan setiap pujian kepada Tuhan, kita mau tinggikan setiap penyembahan kita. Ada sukacita, amin? Amin. Yesus Tuhan. Yesus Yesus Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan. Sukacita. Kekuatan. Oh. Mari saudara, kita mau puji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, dengan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena apa? Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Oh, haleluya. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi.
atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Mari saudara yang di rumah-rumah, kami ajak untuk bernyanyi bersama kami. Apa? Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertahta dalam kemuliaan. Oh, dialah siapa? Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia terkaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Mari saudara kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Bertahta dalam kemuliaan. Oh, dialah Tuhan Allah kita. Amin. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Ya, terima kasih semua saudara. Oke, mari. Baik, mungkin ada yang mau kesaksian lagi, saudara?
Mbak Niken mau kesaksian lagi? Oke, baik saudara. Kalau misalnya tidak ada lagi untuk yang kesaksian, mari saudara kita mau siapkan hati kita untuk mulai RCC Jakarta sore hari ini. Mari saudara dimanapun kita berada sore hari ini, di rumah kita masing-masing, di tempat tinggal kita masing-masing, mari saudara kita mau cari tempat terbaik. Mari saudara kita mau datang sebagai keluarga RCC Jakarta. Kita mau bebaskan setiap roh yang ada di dalam hidup kita. Kita mau sembah Tuhan. Mari saudara, dimanapun kita berada, kita mau mulai setiap penyembahan kita. Kita mau mulai menyatukan hati sebagai satu keluarga RCC Jakarta. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap apapun yang terjadi dalam perjalanan RCC Jakarta Tuhan sampai hari ini Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami boleh melewati proses demi proses Tuhan sampai kami boleh bertahan sampai hari ini. Ajarkan kami Tuhan sore hari ini sebagai satu keluarga RCC Jakarta. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Yesus. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Satukan setiap hati kami. Mungkin kami terbatas Tuhan oleh jarak. Kami tidak berada di satu tempat Yesus. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami adalah satu Tuhan. Ini kami Tuhan yang menantikan janji-Mu Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami, Kau yang bebaskan setiap roh yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau sembah nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu saja Yesus.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, atas RCC Jakarta Yesus. Amin. Dari hati kami Yesus, dari setiap kedalaman hati kami Tuhan. Let our King be lifted up. Biarkan kami terus bernyanyi Tuhan. Hosanna.
you be lifted higher. Highest, be lifted highest. Amen. Jesus, you be lifted highest. Be lifted highest. Be lifted highest. Jesus, you be lifted highest. Highest, be lifted highest. Jesus, you be lifted highest. Amen. Highest, be lifted highest. Jesus, you be lifted highest. Highest, be lifted highest. Jesus, you be lifted highest. Highest, be lifted highest. Amen. Jesus, you be lifted highest. Kau lebih dari segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Kau lebih tinggi Tuhan dari segala apapun dalam hidup kami, Yesus. Jesus, you be lifted highest. Highest, be lifted highest. Jesus, you be lifted highest. Amen. Highest, be lifted highest. Let our King be lifted up. Let our King. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted Mari kita sembah Tuhan. Kirabarapash, kirabarabayarapash, kirabaraparapash. Mari semua sembah Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kirapash, kirabaraparapash, kirabarapatash. Oh Tuhan, kirapash, kirabatakarapash, kirabaraparapash, kira. Yesus, kirabatakarapash.
Kirarapash, Kurapata Karapata Karapa. Haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Kurapata Karapata Kirapata. Tuhan Yesus. Kurapash Kirapata Parapash Kirapata Kirapata. Bapak terima kasih buat kesempatan sore hari ini Bapak kami Jemaat Tuhan RCC Jakarta bisa hadir Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu boleh Kau sampaikan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi rencana-Mu boleh digenapi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Biarlah Kau berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke ya. Shalom. Bisa dengar ya? Jelas ya? Bisa kok. Engkau, jelas. Ya, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita akan buka satu ayat yang menjadi ayat nats buat sore hari ini dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Bisa disiapkan. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin, saudara. Kata amin artinya apa, saudara? Pasti, ya. Kita selalu diajarkan kalau kalau berdoa selalu kita di dalam nama Tuhan Yesus dan kita katakan apa? Amin. Artinya janji Tuhan itu pasti digenapi. Saudara dikasih Tuhan, saya pengen nyampaikan sesuatu. Mungkin kau pengen breakthrough dalam suatu hal, ya. Kalian pengen, kita semua pengen tuh ada breakthrough, ada terobosan. Mungkin terobosan keluarga, ya. Atau mungkin terobosan keuangan. Yang paling banyak itu keuangan, Bapak Ibu ya. Ada bapaknya ya. Yang paling banyak itu keuangan, ya. Atau terobosan mungkin kalau bahasanya orang dunia itu kesuksesan hidup ya. Itu yang dikejar orang dunia. Betul? Saya nggak tahu, tapi teman-teman di sini pasti ngerti, pengen ada breakthrough dalam hidup apa. Tapi mau saya sampaikan kabar buat saudara, sebenarnya breakthrough itu sudah terjadi lewat apa? Lewat kematian Yesus. Amin. Itu dulu. Jadi jangan mikir breakthrough yang lain, tapi kita harus sadar dulu bahwa breakthrough itu sudah terjadi. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan tentang janji Tuhan, ya. Tentang janji Tuhan dalam kehidupan kita sama-sama. Janji itu bisa untuk komunitas, untuk gereja lokal, untuk keluarga, dan juga untuk pribadi. Jadi banyak janji. Kalau mungkin janji untuk RCC Jakarta, teman-teman di sini yang apa? Teman-teman di sini yang benar-benar mengalami itu. Tetapi kalau janji pribadi, ya masing-masing pribadi itu yang mengalami. Jadi kita harus benar-benar mencari janji Tuhan itu apa ya dalam hidup kita. Saya dikasih gambarnya seperti ini. Salah satu janji Tuhan adalah apa? Kita adalah keturunan Abraham, ya. Secara rohani kita keturunan Abraham, berhak mendapatkan apa? Berkat dari Bapak Abraham. Oke. Abraham adalah Bapak orang percaya, di mana semua berkat itu ada di dalam beliau. Abraham yang di dalam perjanjian lama. Berkat itu untuk keturunannya, yaitu siapa? Bangsa Israel. Dan sekarang kita dicangkokkan menjadi Israel rohani. Artinya kita juga beroleh berkat itu. Ya. Setelah dikasih Tuhan. Janji Tuhan buat Abraham apa? Paling mudah apa?
engkau akan diberkati dan engkau akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan lah banyak ya buat Abraham. Tetapi yang secara singkatnya bahwa keturunan Abraham akan diberkati. Oke. Tetapi saudara, pernah berpikir nggak dalam perjalanannya keturunan Abraham? Dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Setelah Yusuf itu, mereka ada di masa yang tidak enak. Betul nggak, Bapak? Saudara yang dikasih Tuhan. Di masa setelah Yusuf, orang-orang yang Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf waktu itu, ya, yang sudah tidak mengenal Yusuf, mereka apa? Menindas bangsa Israel. Padahal mereka apa? Janji Tuhan apa? Janji Tuhan keturunannya akan mendapat berkat tuh. Kalau orang yang lahir di zamannya Yakub akan mengalami betul, kita mengalami berkat. Orang yang lahir di zamannya Ishak sangat tahu bahwa keturunan Israel itu orang yang diberkati. Tetapi orang yang lahir setelah zamannya Yusuf yang ada di perbudakan, apakah mereka bisa katakan aku orang yang diberkati? Ya. Artinya apa? Kenapa saya mau kasih contoh ini? Entah orang yang lahir di zaman Abraham, Ishak, Yakub, atau sampai setelah Yusuf, mereka adalah orang-orang yang terima janji Tuhan. Meskipun realitasnya di zaman perbudakan itu berbeda. Bahkan mungkin ada orang yang di zaman perbudakan sampai mati masih ada di zaman perbudakan itu ada. Tapi tidak membatalkan janji Allah itu buat keturunan Abraham. Kenapa saya mau sampaikan? Artinya seperti ini. Mungkin keadaan dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, saya tidak ngomong semua ya. Ada beberapa kita itu nggak sesuai ekspektasi. Mungkin ada saudara yang keadaan sekarang itu seperti anak Abraham, lagi enaknya, ya kan? Lagi diberkatinya, ya. Mungkin ada yang keadaan saudara sekarang seperti keturunan Abraham setelah Yusuf, lagi dalam masa penindasan, masa perbudakan. Tetapi satu hal yang kita percaya dulu apa? Kita harus percaya ada janji Tuhan itu. Janji itu tidak pernah hilang, ya. Tuhan sudah berjanji toh. Tapi yang menjadi permasalahan apa? Dunia ini akan mengaburkan, saudara. Janji Tuhan keturunannya akan diberkati, tetapi realitasnya keturunan setelah Yusuf mereka hidup dalam penyiksaan. Yang membuat janji Tuhan itu seakan tidak terjadi apa? Dunia ini. Teman-teman yang dikasih Tuhan, dunia ini yang akan mengaburkan identitas saudara. Siapa sebenarnya saudara? Beban hidupmu, masalah hidupmu, realitas dunia, saudara. 430 tahun loh. Sebelum bangsa Israel ada dalam perbudakan. Jadi janji Abraham itu 430 tahun yang lalu setelah bangsa Israel mengalami perbudakan. Tapi mereka masih tetap dapat haknya itu. Janji itu nggak pernah hilang ya. Saya tahu teman-teman di sini di posisi mana, saya nggak tahu, tetapi kau harus tahu. Enak nggak enak, janji itu tetap ada. Ya. Posisi bagus apa nggak bagus hidup kita hari ini? Bagus menurut siapa dulu, Bapak teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang secara manusia kelihatannya nggak dalam masalah, ya. Semua kelihatan baik-baik, tetapi jangan-jangan kita tidak dalam posisi yang Tuhan mau. Bisa nggak? Bisa. Untuk masalah berkat, ya. Maka teologi dari Kingdom Family kan tahu, kan. Kita selalu diajarkan untuk apa? Hidup sukses lebih baik, balik hidup benar. Hidup benar lebih baik daripada hidup sukses.
Ya. Karena apa? Yang penting bener dulu sih, ya. Yang penting bener. Engkau tahu bener posisimu di dalam Tuhan dan posisimu apa sebagai anak Tuhan, yang penting bener dulu. Nah, untuk masalah yang lain, kesuksesan, kau jadi orang pinter, itu adalah apa? Itu adalah hal-hal yang ditambahkan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ya, jadi paham dulu ya. Saya batuk tidak apa-apa ya, karena virusnya nggak mungkin sampai ke sana, ya kan? Jadi apa namanya? Yang penting kita percaya dulu bahwa ada janji Tuhan. Kalau ngomong di zamannya Ishak gampang, Ishak itu orang kaya gitu loh. Ishak itu orang yang diberkati, anak cucunya itu happy-happy. Tapi kalau zaman 430 tahun kemudian, mereka tuh juga tahu Taurat kan? Mereka tahu bahwa ada hukum Taurat. Maaf, itu belum ada hukum Taurat, tapi mereka tahu bahwa mereka keturunan Abraham. Ya, waktu zaman 430 tahun itu Tauratnya belum turun, tapi mereka ngerti bahwa mereka itu keturunan orang yang diberkati, ada janji Tuhan di sana. Tapi realitasnya mereka apa? Hidupnya susah. Ya ini loh, ini yang akan nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang janji Tuhan itu. Ya, tapi yang jelas dibenarkan apa? Istilahnya diterima dulu dengan iman. Posisi saudara, ya. Untuk masalah gini loh, seringkali orang itu berpikir masalah yang dunia, ya. Apalagi teman-teman yang di Jakarta, kota besar, semua pikir hidup sukses, hidup berhasil. Kenapa orang jauh-jauh merantau? Banyak orang Jakarta yang merantau kan? Orang dari daerah merantau ke Jakarta mengadu nasib, bahkan ada yang ke luar negeri. Mereka ingin hidup lebih baik. Tidak masalah gitu loh. Tetapi satu hal, sebenarnya yang esensi adalah bahwa diri saudara dulu ada hak istimewa yang Tuhan berikan buat kita menjadi apa? Nanti kita bahas hak istimewanya apa saja sebagai janji Tuhan buat kita. Dan itu ditangkap dulu. Ada hak yang kita nggak perlu mengerjakan. Kita diberikan itu cuma-cuma hak itu, tetapi memang ada yang bagian yang harus kita kerjakan. Janji Tuhan untuk keselamatan misalnya, akan ada lahir juru selamat. Kita tidak usah mengerjakan itu, juru selamat akan lahir. Gitu. Tetapi ada janji Tuhan yang memang harus seperti tema sore hari ini. Ada janji Tuhan yang kita harus klaim. Ya, kalau tidak diambil, tidak bisa. Gitu loh. Itu poinnya yang nanti akan kita bahas. Seperti sekarang inilah yang lagi panas-panasnya masalah JHT ya, tahu teman-teman pasti tahu. Jaminan hari tua yang umur 50 berapa itu baru bisa dicairkan, kan banyak demo sekarang. Kalau saudara tahu dapat JHT tapi nggak pernah diklaim, ya uangnya nggak akan turun gitu. Memang ada janji Tuhan diberikan buat saudara tanpa diklaim, itu turun, ada. Tetapi ada janji-janji yang memang kita perlu klaim. Perlu benar-benar, terus caranya ke gimana? Nanti kita bahas setelah ini. Kita benar-benar pelajari bagaimana cara supaya kita bisa mengambil janji-janji Tuhan. Misalnya gini, janji Tuhan akan berikan kamu kemenangan. Kemenangan misalnya, janji Tuhan buat misalnya ya, buat kita misalnya, Tuhan akan berikan kemenangan, ya kan? Kamu, ini teman-teman sekarang banyak yang di Manado, kemarin di Manado ya misalnya, ada janji Tuhan akan berikan kemenangan kamu di Manado. Manado akan dibuka untuk Tuhan, tetapi yang dapat janji itu tidak melangkahkan kakinya ke Manado. Apakah janji bisa diberikan? Nah, itu hal-hal yang bisa kita renungkan sama-sama. Ada janji-janji yang harus memang kita klaim, harus diklaimkan, harus kita kerjakan supaya itu bisa turun. Itu loh. Buat teman-teman lah, sekarang yang kita semua, kalau kalian yang profesional mungkin tidak merasakan ya, mungkin tiap bulan ada gaji. Tapi kita full time misalnya, yang kita hidup dengan iman. Tiap bulan harus ada kebutuhan.
Terus bagaimana caranya harus bisa cukup? Kita nggak bisa pasrah, tetapi cari janji Tuhan, kita akan janji Tuhan kita akan dicukupi, ada kelimpahan, betul nggak? Tapi teman-teman kan kalau misalnya di Jakarta UMR-nya lebih besar dari kita ya di Solo, tetapi kan nggak terasa. Tetapi kita yang full time, ya kita kan terasa kan pasti ada kebutuhan, tidak ada gaji. Terus gimana? Tuhan akan berkati. Jalannya apa? Kita perlu berdoa. Kita perlu benar-benar nggak bisa pasrah. Kayak besok lah teman-teman, beberapa kita masih bodoh juga kan, besok kita akan ujian proposal. Bagi kita, ujian proposal itu bukan segalanya. Saya tahu itu cuma buat memperlengkapi kita lah. Esensinya enggak itu. Tetapi itu harus dijalani. Dan besok harus bayar itu. Teman-teman banyak yang, ya bagi saya juga cukup berat, bayarnya 1 juta, ya kan? Untuk ujian tok itu. Mungkin beberapa teman yang di Jakarta, uang itu bukan UMR di sana kan, itu kan separuh UMR-nya Solo gitu loh. Ya bagi kita kadang butuh Butuh pertolongan Tuhan untuk itu. Tetapi saudara, itu harus dilalui sama-sama. Dan kita harus bisa mengambil janji Tuhan. Kalau janji Tuhan, keturunannya akan diberkati, sedangkan kita ada di perbudakan. Bagaimana kita bisa mengambil janji itu? Itu tugas kita sama-sama, mengklaim janji itu. Saudara dikasih Tuhan, saya membawa saudara ke kisah itu, di mana bangsa Israel dalam perbudakan. Dan janji Tuhan itu apa? Itu terjadi. Lewat apa? Lewat Musa. Musa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dan butuh proses loh. Tuhan dengar seruan bangsa Israel, tetapi nggak Tuhan langsung tolong. Butuh waktu, butuh Musa lahir, butuh Musa dewasa, butuh Musa dididik di istana putri Firaun, butuh Musa untuk pergi melarikan diri dan akhirnya kembali lagi ke Firaun. Untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan itu seperti kita, ya. Dulu kita adalah budaknya dosa. Perhatikan, sama kan? Israel rohani dengan kita itu sama. Mereka adalah budaknya Mesir. Tapi apa? Dibawa Tuhan, diangkat Tuhan menjadi apa? Nanti kita akan cerita beberapa hak yang bisa kita terima. Terima dulu dengan iman. Ada satu ayat kita baca dulu. Roma 4 ayat 21. Roma 4 ayat 21. Ya, Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berusaha berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ini berbicara janji Tuhan kepada Abraham. Dengan penuh keyakinan. Penuh itu apa? Bulat. Mau baik atau enggak baik hidupmu hari ini. Satu, dengan penuh keyakinan dulu. Itu harus dipegang dulu. Ini bukan obor belaka ya, saudara. Tapi ini kebenaran. Bahwa keyakinan apa? Allah berkuasa melakukan janjinya. Ini yang perlu kita ngerti. Kenapa banyak orang lemah gitu loh. Saya tuh ditemukan dengan orang-orang luar biasa. Beneran. Ketika melayani di Sukoharjo, kita dapatkan beberapa orang yang dilayani. Jiwa-jiwa baru itu. Usia mereka udah sekitar di atas 60. Karena kita melayaninya enggak seperti RSCC ya, yang dilayani kan banyak yang anak muda. Tetapi yang kita layani banyak anak tuanya gitu. Banyak orang tua. Beberapa jiwa itu kita ketemu dan ternyata di masa lalu mereka itu adalah orang-orang luar biasa.
secara apa ya, bekerja untuk Tuhan, hari ini saya pun sama mereka tuh kalah gitu. Tetapi saya yang harus melayani mereka, kita yang harus melayani mereka. Mereka dulu kalau cerita itu pelayanan tuh sampai ada yang ditahan untuk memberitakan Injil, orang-orang baki itu ditahan di rumah penduduk. Ada yang pernah mengalami apa ya, kalau zaman sekarang persekusi ya kan, mengalami apa ya seperti hal tidak enak ketika melayani Tuhan. Tetapi di masa tua mereka banyak yang sudah berhenti, bahkan tidak ke gereja. Kenapa saudara? Karena mereka lupa bahwa janji Tuhan itu yang berkuasa. Janji Tuhan untuk Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, semua adalah janji Tuhan yang sama buat kita. Tuhan yang membela Daud adalah Tuhan yang sama yang membela kita. Amin. Sekali lagi, dunia ini itu kebohongan banyak. Ya, banyak kebohongan di dunia ini. Yang membuat saudara itu nanti, akan terkikis janji Tuhannya. Ya, beban hidup, kebohongan di dunia. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kan, carilah perkara yang di atas, yaitu apa? Kekekalan. Kalau hidup kita tidak mengerjakan kekekalan, berarti kita mengerjakan apa? Ketidakkekalan. Sama-sama bekerja. Ya, misalnya teman-teman bekerja. Tetapi yang satu mengerjakan di dalam kekekalan, yang satu nggak bisa. Bagaimana membawa hidup kita pada kekekalan itu? Perkara surgawi. Di mana, karena apa, saudara? Anugerah terbesar kita itu bukan kita lepas dari masalah ya, tetapi anugerah terbesar kita ketika kita lepas dari dosa. Itu loh. Itu harus dimengerti dulu. Salib Kristus membuat anugerah terbesar dalam hidup kita. Yang bukan hidup suksesnya, tetapi ketika kita jadi budak, bangsa Israel, anugerah Tuhan buat bangsa Israel apa? Bukan tanah perjanjiannya, tetapi apa? Ketika mereka dilepaskan dari Mesir. Tapi kembali lagi bangsa Israel, selalu ingat ke Mesir. Mereka bersungguh-sungguh sama Musa. Musa, kenapa kamu bawa kami? Apakah kamu ingin membuat kami itu mati di padang gurun? Bukankah di sana di Mesir kita makan lebih baik? Bukankah di Mesir kita daging melimpah? Di sini kita makan roti tak beragi? Padahal mereka tak ngerti ada anugerah terbesar buat hidup mereka. Demikian pula kita ya. Mereka Israel rohani itu mencontohkan kita juga. Lawan kata bersyukur itu apa? Bersungut-sungut. Dan itu terjadi dalam bangsa Israel. Bangsa yang sering bersyukur-syukur itu bangsa Israel. Anugerah terbesar kita adalah ketika kita diangkat Tuhan dari budak menjadi anak. Itu loh, saudara. Dari budak menjadi orang merdeka. Karena dasarnya kita itu berdosa dan harganya itu sangat mahal, lebih mahal dari prestasimu, lebih mahal dari S2-mu kalau saudara yang S2. Karena harganya apa? Darah Yesus. Jadi maka Tuhan kan ngomong setelah dia disalib, dia ngomong apa? Sudah selesai. Artinya apa? Hidup saudara ketika kita percaya Yesus sudah selesai. Artinya apa? Artinya kita udah menang gitu. Nah, pertanyaannya aplikasinya kehidupan lah itu yang baru harus kita jalani, ya, harus kita kerjakan. Tetapi secara hakikatnya kita sudah menang dulu. Bersikap menjadi seorang yang sudah menang, ya. Kita sudah menang dulu. Meskipun keadaan kita mungkin seperti orang yang di Mesir, bangsa Israel keturunan yang di Mesir itu, keadaannya nggak baik. Tetapi kita harus dengan penuh keyakinan, kita percaya, penuh kepercayaan, penuh iman, ya, bahwa kita adalah orang yang sudah menang. Itu. Kalau untuk menjadikan jadi kaya, misal orang ingin kaya kan, orang dunia itu bisa kaya kok. Jadi pintar orang dunia banyak yang lihat ya, orang-orang pintar tuh kayak dia juga bukan anak Tuhan, banyak yang pintar. Luar biasa. Tetapi untuk dapat
terima anugerah supaya mereka enggak binasa. Enggak ada yang bisa. Cuma kekuatan tangan Tuhan yang bisa menolong kita. Itu. Jadi ketika kita percaya Yesus, percaya Tuhan, jadi anaknya, wis enggak usah wedi gitu. Enggak usah khawatir, enggak usah takut dalam hidup kita. Karena apa? Kita anak raja, anaknya kok. Ada beberapa hak yang akan saya sampaikan, teman-teman. Saya tak minum bentar ya. Ada beberapa hak, secara cepat nanti kita akan bahas tentang yang apa namanya, yang saudara akan terima. Saudara, hak itu apa toh? Hak itu sesuatu yang diberikan ketika kita sudah menunaikan tugas, ya, itu hak. Tapi hak istimewa yang Tuhan berikan itu diberikan tanpa kita melakukan apa-apa. Itu. Apa itu? Maksudnya bukan berarti tidak dikerjakan, ya enggak, tapi itu diberikan cuma-cuma. Itu hak istimewa. Beda dengan hak yang diberikan dunia. Hak diberikan JKN ya, JHT, jaminan hari tua. Diberikan kalau kita sudah jadi pekerja. Ya, beberapa tahun bekerja, nanti bisa klaim JHT. Itu hak saudara. Nanti kalau jadi besok Maret katanya Mei apa Maret ya, itu terrealisasi yang harus umur 55 itu, ya bisanya diklaim umur 55 ya. Lama sekali. Tapi kalau hak istimewa yang Tuhan berikan itu apa? Tanpa kita melakukan tugas, tanpa kita itu diberikan. Hak apa itu, saudara? Kita baca benar. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 9. Galatia 3 ayat 9. Maaf, Galatia 3 ayat 29. 29. Read 29. Ya. Ya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan apa? Berhak menerima apa? Janji Allah. Hak pertama yang Tuhan berikan apa? Hak kepemilikan. Kalau kita keturunan Abraham, lihat ya, kita punya hak satu, menjadi apa? Milik Kristus. Sukacita enggak, saudara? Jadi milik Kristus. Bayangkan kamu miliknya Pak Jokowi, itu aja dah. Sangar ya. Nggak usah jauh-jauh kalau kita yang di Solo gini, miliknya Pak Ganjar gitu, sangar. Ada otoritas dan kuasa. Meskipun kamu dalam kesesakan, seperti bangsa Israel waktu dalam perbudakan, tapi mereka itu Pak, milik Kristus. Karena mereka sudah mendapatkan janji. Dan janji itu tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah dibatalkan. Tuhan itu tidak pernah batalkan janji loh. Ya, Taurat tidak pernah dibatalkan juga, digenapi lewat Yesus. Tuhan nggak pernah batalkan janji. Terus kalau kita sedang dalam gini ya, kita tuh jangan fokus sama masalah terus. Beban hidup, gitu. Kemarin HP admin gereja kita, yang kita ini itu ada yang WA. Orang nggak dikenal gitu kan. Kan kita ada publish nomor gitu kan, di IG, di mana-mana, di YouTube gitu. Makanya beberapa kali ada yang hubungi. Ternyata ya lumayan loh teman-teman. Kalau IG-mu itu apa namanya aktif gitu lumayan. Kita pernah dapat jiwa juga dari apa namanya IG. Jadi tiba-tiba nomor admin
di WA ya, saya mau ibadah, terus syaratnya gimana gitu. Jadi ternyata bisa buat jangkau juga, buat mungkin ya sesama Kristen sih, bukan orang lain, tetapi mereka pindah tempat. Jadi biasanya mungkin di daerah Solo pusat, karena pindah rumah di dekat Solo Baru ini, maka mereka cari gereja terdekat dan lihat di sosial media kita ada, terus dihubungi. Dan sekarang ada satu keluarga yang datang terus minggu sore seperti ini ya, ini kan ibadah. Itu gara-gara mereka udah Kristen, udah bergereja di Solo Tengah gitu loh, tapi mereka karena pindah cari yang terdekat. Jadi bagus juga ya buat penjangkauan gitu. Dan kemarin tiba-tiba WA kita tuh di WA orang itu ini. Intinya saya mau ketemu hamba Tuhan di sana, mau minta didoakan, konseling, karena orang ini ngomong saya baru stres gitu. Karena saya harus baru stres, gak kuat dalam mengatasi kehidupan ini. Intinya seperti itu. Setelah kita cek, ternyata masih belum anak muda gitu loh. Umurnya mungkin sekitar ya 25 sampai 30 lah. Gitu, laki-laki. Saya mau cerita gini ya. Di luar sana itu banyak orang-orang yang memang benar-benar hidup dalam masalah gitu. Nggak usah orang di luar sana, kita aja hidup dalam masalah ya kan. Saudara saya hidup dalam masalah. Hidup dalam beban hidup gitu loh. Tetapi saudara, kalau kita fokus sama masalah, itu nggak selesai. Kenapa? Kenapa kok masalahmu kelihatannya banyak? Karena kita fokusnya sama masalah gitu loh. Akan keluar masalah-masalah baru yang timbul. Contohnya gini, saudara cari masalah di rumahmu misalnya. Rumahku masalahnya apa ya? Oh, bocor. Setelah kamu cari ternyata ada bocor 1, 2, 3. Oh, ternyata masih ada pintu yang dimakan rayap, masih ada apa gitu. Karena kita fokus sama masalah. Akan timbul masalah-masalah baru sebenarnya. Sebenarnya masalah itu akan ada terus. Gitu. Ya. Kemarin yang di Kalibata ada model ya. Saya juga nggak tahu modelnya, baru tahu gara-gara berita meninggal ya, namanya siapa lupa itu. Bunuh diri toh dari lantai berapa di apartemen di Kalibata. Kenapa? Ternyata depresi. Masalah tetap akan ada. Ya, tetapi saya himbau buat teman-teman, jangan fokus di sana. Karena kita milik Kristus. Ketika ada orang WA ke nomor gereja itu masalah dia sedang istilahnya dia stres sekali itu ya. Ketika nanti ternyata kita udah follow up tapi belum ketemu. Ternyata mereka pasti paling-paling 2 hal. Mungkin keuangan, yang kedua kalau yang muda, pasangan hidup. Itu toh masalahnya. Dari dulu seperti itu kan. Ya, keuangan, masa pasangan hidup, pekerjaan, hal-hal dunia gitu. Kita tidak mengajarkan saudara menjadi orang yang holiness ya, kudus sekali, tidak memikirkan hal dunia, enggak ya, hidup di gunung gitu ya. Tapi kita memikirkan realitasnya saja gitu loh. Realitasnya saja kita butuh uang gitu ya. Realitasnya saja kita butuh untuk dipulihkan gitu. Tetapi saudara, kalau fokusnya di situ nggak bisa gitu loh. Yang pertama, hak istimewa kau jadi milik Kristus. Ketika kita jadi milik Kristus, itu adalah hak istimewa. Nggak peduli hidupmu hari ini, yang penting aku milik Kristus. Itu loh. Lanjut ya, untuk mengisi waktu. Kita buka dalam Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya. Yang tadi yang pertama, identitas kita, hak yang harus kita terima, kita milik Kristus. Yang kedua kita ini anak Allah. Menjadi anak Allah, hak yang kedua.
Janji Tuhan yang kedua kita menjadi anak Allah. Kalau yang pertama menjadi milik, sekarang yang kedua kita menjadi anak. Tentunya anak dengan hamba itu beda. Dalam perumpamaan anak yang hilang, saudara tahu anak yang hilang, yang sulung apa yang bungsu? Yang sulung ya. Yang bungsu memang hilang secara fisik, tetapi dia tahu bahwa dia anak papa. Tetapi anak yang sulung, dia adalah anak, tapi hidupnya tidak mencerminkan dia anak, tapi mencerminkan dia apa? Seorang budak. Saya masih kasih contoh, saudara. Keluarga istri saya ya, Dama itu kan dapat bantuan pemerintah ya untuk rumah ya. Mereka punya warisan rumah gitu ya, keluarga itu rumah di Solo gitu ya. Rumahnya 100 meter milik papahnya almarhum. Rumahnya nggak bagus gitu, terus dapat bantuan. Ya intinya rumah itu dibangunkan pemerintah ya. Di Solo kan ada, nggak tahu di Jakarta enggak ya. Jadi dia dapat bantuan ini. Karena istri saya itu punya adik 2, yang satu perempuan, yang satu laki. Yang laki masih sekolah SMA. Yang perempuan sudah ikut suaminya, si istri saya Dama itu ikut saya kan. Keluarga ini sepakat intinya rumah ini mereka enggak punya hak gitu ya. Enggak mau menghai yang adiknya perempuan itu enggak mau HI, yang si Dama juga enggak mau menghai. Artinya rumah ini akan diwariskan kepada adik yang kecil gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, ketika rumah ini dapat bantuan, butuh orang yang istilahnya ngawasi untuk bangun, untuk ngecek-ngecek. Nah, dari pihak istri saya, si Dama itu nyuruh adiknya yang kecil untuk apa? Untuk ngawasi. Ya. Tapi apa? Untuk menyuruh, karena si anak kecil ya, nyuruhnya tuh susah banget. Minta uang buat kasaran bahasanya kalau kita jual opah gitu ya, untuk ngawas itu minta uang. Saya jadi berpikir, rumah itu padahal dia kan belum tahu ya, rumah itu bakal jadi gaji. Tetapi dia memperlakukan dirinya seperti hamba gitu. Seperti pegawai. Jadi waktu ngawasi rumah itu pengen dapat uang, pengen dapat uang jajan. Padahal rumah itu nanti ke depan lumayan loh, 100 meter di Solo. Kalau 5 juta kan 500 juta loh. Kan bukan uang yang murah, tapi dia nggak tahu bahwa dia adalah anak yang dapat itu, tapi dia bersikap seperti dia seorang hamba. Ya, itu saya kasih contoh. Engkau adalah anak. Anak mau mempunyai hak milik. Tetapi terkadang itu tidak kelihatan loh. Janji itu kelihatan nggak kelihatan loh. Janji Tuhan kan nggak kelihatan. Kan berupa janji. Ya, tetapi sesuatu yang tidak kelihatan itu, iman kita dasarnya kan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, teman-teman. Kalau yang kelihatan toh bukan iman gitu loh. Kalau yang kelihatan tuh itu kehidupan nyata loh, bukan iman gitu. Tapi kalau yang namanya iman itu kan tidak kelihatan gitu loh. Sesuatu yang iman adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 itu tidak sesuai dengan kenyataan dunia ya. Kalau Ibrani 11 ayat 1 itu katakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Padahal kalau dunia, bukti harus bisa dilihat. Ayo, pikir. Dunia kan barang bukti. Saya pernah kehilangan sepeda motor kan. Makanya BPKB saya itu jadi barang bukti. Ya. Jadi barang bukti di pengadilan. Karena motornya nggak ada. Nggak mungkin di pengadilan barang buktinya apakah kelihatan? Nggak bisa. Barang bukti harus kelihatan. Tetapi menurut Ibrani, bukti itu tidak dilihat. Itu loh, saudara. Kita jadi milik. Dan yang terakhir, kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan apa? Kembali ke ayat yang tadi, di ayat
menjadi ahli waris. Ayat Galatia 4 ayat 7 kita baca lagi ya. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah apa? Ahli waris kerajaan. Saudara, karena waktu firman ini disampaikan itu kan zaman kerajaan. Sampai hari ini pun keturunan raja kan berbeda ya, walaupun fungsinya tidak kelihatan. Mereka akan punya hak yang berbeda, toh. Raja Solo, Raja Jogja, ya. Keturunannya itu loh. Mereka ahli waris kerajaan. Waktu surat ini ditulis kan memang dalam zaman kerajaan. Jadi memang saudara dan saya itu ahli waris kerajaan. Hak. Beda nggak? Abdi Balem dengan ahli waris kerajaan beda. Abdi Dalem itu sangat menghormati apa? Ahli waris kerajaan, pangeran-pangeran, ya kan, putri-putri raja seperti itu. Dan kita mendapat hak istimewa Tuhan. Mungkin gini loh, mungkin teman-teman melihat hidupmu mungkin secara kamu orang sederhana, bosmu tuh mungkin orang yang luar biasa secara dunia ya. Mereka punya penghasilan yang besar, soalnya kamu orang sederhana. Tetapi di dalam kenyataan rohani, bosmu bukan ahli waris, tapi kamu ahli waris. Gitu ya, beda. Sekali lagi saya ngomong, dunia ini cuma ilusi. Gitu. Dunia ini adalah sesuatu yang ya nyata secara dunia, tetapi di dalam rohani itu nggak nyata. Gitu. Banyak kebohongan di dunia. Mungkin keadaan enggak. Kembali lagi ke tadi. Bangsa Israel di zaman perbudakan. Padahal apa? Mereka adalah bangsa yang menerima janji. Jangan pernah lupa itu. Bahwa mereka ada berjanji. Dan 3 poin tadi terdapat. Dan yang terakhir, saudara. Bagaimana cara kita mengeklaim janji itu? Ini ya. Janji itu kan banyak ya. Bisa komunitas, bisa janji buat keluarga dan pribadi. Dan masing-masing di antara itu ada janji-janji yang harus kita klaim. Harus benar-benar kita tukarkan. Ya toh? Kalau tidak tukarkan nggak bisa. Ya kayak saudara main time zone gitu loh ya. Kan dapat kupon gitu. Nah, kupon nggak pernah kamu tukarkan ya tetap koleksi kupon gitu loh. Jadi harus diklaim supaya itu turun. Betul nggak? Dapat beasiswa. Tapi kalau nggak pernah diklaim, turun nggak? Ya nggak turun toh beasiswanya. Cuma berupa angka. Nah, itu kan kita mengklaim janji-janji Tuhan yang bisa harus kita terima. Nah, ini loh saudara. Ini ya butuh waktu, butuh butuh berdoa, butuh banyak perjalanan hidup lah kita masing-masing selama kita hidup di dunia ini. Saya minum dulu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan buka sebentar. Dua Raja-Raja 17 ayat 36. Ini berbicara tentang bangsa Israel juga. 2 Raja-Raja 17 ayat 36. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan tangan yang besar. Dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung. Kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Perhatikan. Tetapi Tuhan menuntun kamu. Ya. Dengan kekuatan yang besar dan tangan yang teracung. Kalau kita pengen klaim janji Tuhan, nggak bisa dengan kekuatan kita. Teman-teman, saudara dikasih Tuhan, nggak bisa.
Karena ketika kita mau klaim itu butuh otoritas. Ngerti ya? Kamu mau klaim, cek. Kamu dapat cek. Butuh otoritas tanda tangan pemegang cek itu. Tanpa ada otoritas tidak bisa. Artinya apa? Untuk mengklaim itu butuh kekuatan Tuhan. Dan firman Tuhan dalam kitab Raja-Raja tadi tentang itu kan bangsa Israel yang dituntun Tuhan keluar dari tanah perbudakan. Untuk bisa klaim kita butuh namanya apa? Tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu yang akan dengan tangan Tuhan itu yang akan menuntun kita. Untuk menuntun saudara dan saya. Supaya janji-janji itu bisa digenapi. Saudara, tuntunan paling mudah yang bisa kita praktekkan selama kita ada di dunia itu apa? Dengan membaca firman Tuhan. Kan itu mudah. Kalau misalnya profetik kayak teman-teman gitu ya, berjalan dengan kuasa Roh Kudus itu kan butuh butuh latihan. Tetapi kalau firman Tuhan itu kan tinggal kamu buka kitab, kamu baca. Dan itu tuntunan untuk kita bisa mengerti janji Tuhan. Aku baru berpikir gini, kenapa kok banyak orang tuh lemah? Gampang down, ya kan? Gampang. Istilahnya secara rohani itu gampang rumah gitu. Banyak ya. Kalian kan melayani anak-anak muda. Gampang down, gampang mundur. Kenapa? Basicnya tuh nggak kuat. Mereka apa? Nggak pernah baca Alkitab. Tuntunan paling mudah itu klaim janji Tuhan. Kamu baca Alkitab karena di situ banyak janji-janji. Sekarang gini loh, teman-teman, ya kita temanya keren. Dia pakai bahasa Inggris ya. Istilahnya claim the promise, ya kan? Klaim janji Tuhan, klaim janjinya. Terus yang mau klaim apa itu? Kalian ngerti gitu loh. Kita pengen, kita punya janji Tuhan, amin. Janji yang mana gitu? Nah ini, itu yang membuat kita akan selalu semangat. Karena di dalam janji ada harapan. Selalu ada harapan terus. Yang buat kita hidup itu semangat terus. Karena ada janji Tuhan yang dikenal, belum dikenal. Kalau secara keluarga besar lah, kayak sekarang. Kita di Global Family. Ada janji Tuhan masalah UNB, Universitas Nusantara Baru. Saya tadi jemput istrinya Randy itu, mau berangkat ibadah. Sekolahnya masih di kampung. Iya kan? Padahal kan janjinya besar, tapi sekolahnya masih dalam kampung. Ya kan? Tapi bagaimana kita mengimani itu semua, janji kita bersama. Kalau itu bisa terjadi beneran kan, ada rumah sakit di situ, ada perumahan di situ, ada universitas yang besar, ya kan? Kayak seperti yang di luar negeri itu, benar-benar mimpi yang luar biasa. Tapi itu janji bersama. Tetapi itu kan sudah jelas ya janji seperti itu. Oleh karena itu teman-teman besok, Mas Bodo juga kan kita besok ujian proposal loh. Fungsinya apa ya? Kita akan dengan iman kita nanti juga bisa support buat UNB. Gitu loh. Jadi memang seperti itu. Nah pertanyaannya tuh janji Tuhan untuk hidupmu apa? Janji Tuhan untuk keluargamu apa? Ayo temukan dulu. Kalau kita nggak bisa temukan, nggak bisa klaim toh. Dia tahu masa mau klaim sesuatu yang kita tidak tahu gitu loh. Ditemukan dulu. Kan kalau ke dalam khotbah ini kan general ya, general umum. Nah, untuk mengapresiasi dalam hidup saudara itu butuh saudara detailnya butuh saudara sendiri gitu ya. Ya, janji Tuhan untuk masa depanmu apa? Ya, banyak yang masih kuliah, ada yang kerja, baru meniti karir. Ya, oke, enggak masalah. Tapi dasarnya udah benar dulu ya. Dasarnya kamu adalah anak Kristus, milik Tuhan, anak Allah, dan berhak menerima ahli waris. Itu dasarnya. Dan cara mengklaim apa? Dengan tuntunan. Sebenarnya simpel ya. Mau panjang lebar itu tok ya. Tapi memang seperti itu. Kalau nggak dijelaskan satu-satu, tuntunan yang menuntun saudara. Dan kembali lagi, saudara, itu bisa terjadi di ruang-ruang doa. Saudara perhatikan toh, hari ini
ada Gebrak, ya toh, ada SNB, ada RCC kalian ini, ada banyak hal pelayanan ladang misinya kita. Ada temannya istrinya Mas Bodo juga ada di KSI. Dan itu semua dimulai dari mana? Dari persekutuan doa. Jadi jangan pernah kita meremehkan ketika kita berdoa, teman-teman. Banyak sesuatu lahir dari doa. Demikian apa pribadimu. Ketika aku berdoa pribadi, ini saya nggak ngomong masalah komunitas ya, tapi pribadi. Akan banyak perkara yang lahir dalam hidup. Akan banyak dibukakan janji Tuhan dalam hidup. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan, itu general. Tetapi prakteknya teman-teman nanti sendiri. Pada saatnya nanti tinggal engkau sendiri sama Tuhan. Teman-teman sendiri sama Tuhan. Mungkin sudah menikah, ada istrimu. Tetapi di satu titik akan kita di-challenge Tuhan untuk sendiri. Hanya berdua sama Tuhan. Di sana akan lahir banyak hal. Akan lahir lewat doa. Abraham mendapat mandat itu ketika apa? Dia berbicara dengan Tuhan. Betul enggak? Musa dapat mandat bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dari mana? Dari ketika dia berbicara sama Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah mencari kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa dapat mandat itu? Ya, terima mandat itu, mulai kerjakan. Bagi kita yang ada di dunia ini sekarang, kan kita dibatasi waktu ya. Usia saya hari ini sudah, mungkin di Zoom ini saya mungkin yang paling tua ya. Tahun ini saya sudah menginjak 38 tahun. Padahal saya kenal Mas Bodo itu tahun 2007. Usia saya 23 tahun. Sangat cepat berlalu, kita dibatasi. Kalau umurnya sampai 50, 12 tahun lagi saya pulang kok, gitu. Misalnya gitu loh. Tapi saya juga pengennya umurnya panjang. Tapi sekarang realitasnya orang umur 50 udah pulang. Ya kan? Umur 50 udah banyak yang pulang. Udah tua loh, gitu loh. Saya pribadi tuh, udah merasa tua. 38, udah nggak muda lagi. Tetapi tidak ada kata terlambat loh, di dalam Tuhan. Nggak ada yang namanya terlambat. Nggak ada yang istilahnya bertobat baru sama lama itu sama. Semua sama. Mulai ya. Sekarang selama waktu yang Tuhan berikan buat kita. Yang terpenting apa? Hidup kita itu berbuah. Paulus kan ngomong, Filipi 1:21 ya. Bagiku hidup adalah Kristus, tapi mati keuntungan. 22 dilanjutkan apa? Dia nggak penting hidup atau mati. Tapi kalau aku harus hidup membagi ubah. Kenapa kok kita mengajarkan ke teman-teman supaya hidupnya maksimal gitu, dalam posisi yang benar, supaya buahnya maksimal. Gitu. Misalnya ya gini, kita kan saya pribadi mengambil keputusan untuk melayani sepenuh waktu di gereja. Jadi sekarang saya tuh melayaninya di gereja lokal, seperti teman-temannya di RCC. Baru umur 38 lah, karena memang harus seperti ini perjalanan. Kalau memang saudara salah posisi, takutnya apa? Takutnya kan buahnya nggak maksimal. Betul nggak? Saudara harusnya menjadi seorang hamba Tuhan, misal, tapi saudara harus kerja di perusahaan. Misal toh ini bukan masalah ya panggilan ya, tetapi misal toh. Akhirnya apa? Ketika saudara salah posisi kan nggak bisa gitu. Nggak maksimal hidupmu itu berkaitan dengan buah janji-janji. Nah, itu tadi ya saudara yang terjanji Tuhan untuk menegakkan mengklaim otoritas ilahi yang mengklaim. Tetapi apa yang harus diklaim ya saudara harus cari janjinya dulu ya, untuk pribadi cari itu
masing-masing pribadi mungkin punya niat lewat apa? Lewat firman Tuhan. Ya, karena itu sesuatu yang paling mudah kita kerjakan. Tinggal dibaca atau kita tinggal dibaca. Di situ akan tersimpan banyak janji-janji Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati hidupmu. Saya akan pimpin doa, setelah itu saya serahkan Pak Bud. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kau berikan buat hamba-Mu dan teman-teman di RCC Jakarta. Bapak, berkati kami Tuhan, sehingga hidup kami bisa menemukan janji Tuhan. Hidup kami bisa menemukan dan akhirnya kami bisa klaim itu janji yang harus kami terima. Dan kami percaya hari ini kami sudah mengerti bahwa kami adalah milik Kristus, bahwa kami adalah anak Allah, dan kami berhak menerima warisan dari kerajaan surga. Kami tidak lagi takut. Aku berdoa buat teman-teman di sini, buat masa depan mereka, buat hidup mereka. Dalam nama Yesus, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tangan Tuhan yang dengan kekuatan yang besar dan tangan yang teracung akan menuntun hidupku. Terima kasih Bapak, di dalam nama saya berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya Pak Bodo atau WL-nya. Terima kasih ya Pak Riki untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mungkin ada pengumuman dulu, bisa diumumkan. RCC Jakarta lagi di jam yang sama, jam 4 sore, dan Kurang kenceng ya, Ci. Suaranya, Ci. segini udah Pak. Ya, udah lumayan. Ya, pengumumannya satu, minggu depan kita tetap ada ibadah RCC Jakarta jam 4 sore di Zoom seperti biasa, dan di jam 10 pagi kita ada ibadah Kingdom Family Service. Bisa bergabung di YouTube. Terus pengumuman selanjutnya ada ibadah LMM minggu ini di hari Selasa ya? Selasa apa Rabu? Senin. Senin. Selanjutnya EHOP setiap Rabu jam 7 malam ada worship night, terus calling jam 1 siang, dan saya ada calling. Dan EHOP hari Sabtu jam 7 malam. Ada lagi kah pengumuman? Ya. Di FG ibadah Eva Jakarta setiap hari Jumat jam 6 sore. Ibadah Eva Tanjung Balai juga hari Jumat jam 6 sore. Doa sekolah setiap hari Sabtu. Dan selanjutnya bagi saudara yang mau persembahan bisa kirim ke Mbak Mutia. Itu aja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih ya. Mungkin dari Tanjung Balai, Clement bisa ngomong kebutuhan dananya ya, yang di Tanjung Balai, kondisi di sana, dan kebutuhannya berapa supaya bisa ngerti. Nggak kelihatan. Ya, jangan lupa persembahan dan perpuluhan 001 002. Nah, kebutuhan di Tanjung Balai, acak goyang, BPK. Niken senang. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, kita sudah punya base camp baru di Tanjung Balai. Kita mulai sewa 1 tahun dari tanggal 15 ya, kita dari tanggal 15 mulai masuk ke base camp yang baru. Dan di base camp itu untuk kebutuhannya selama 1 tahun itu harganya 4,5 juta, dibayar cicil 3 kali, dan kita baru bayar cicil pertama 1,5, masih ada cicil kedua. Dan teman-teman di Tanjung Balai juga sebenarnya butuh transport ya, butuh mobil, butuh kereta. Butuh kereta ya. Kereta itu motor,
karena kita kemarin di Tanjung Balai itu budgetnya itu banyak dinaik beca, sekali naik 15-20 ribu. Dan itu baru satu tujuan, belum bisa keliling-keliling untuk ketemu dengan anak-anak atau channel-channel hamba-hamba Tuhan di kota Tanjung Balai gitu. Jadi mungkin budget motor yang kita bikin itu sekitar 7 juta, jadi kebutuhan untuk Tanjung Balai sebenarnya 10 juta dan ketolong dengan Fire Mission, tapi masih banyak yang kurang untuk Tanjung Balai. Jadi untuk teman-teman yang mau mengambil bagian untuk Tanjung Balai atau Sumatera Utara, karena sebenarnya Tanjung Balai itu kita dapat itu cuma sebagai base camp, karena nanti kita akan di Sumatera Utara itu akan keliling kemarin kita ke Siantar, ke Medan, dan beberapa pintu-pintu yang udah dibukakan Tuhan di sana. Ketika kita datang malah disambut, oh ini tuh jawaban Tuhan untuk melayani generasi muda di kota Medan. Jadi memang ada rencana untuk mengumpulkan pemuda se-Medan, dan nanti kita juga diminta bantu untuk mengumpulkan ya, untuk minta bantuan kita untuk mengkoordinir bekerja sama dengan gereja-gereja di kota Medan untuk anak mudanya. Coba men, Pak Oktav mau sekolah apa? Berapa sih apa? Sekolah apa? Maksudnya sing ngajak kerja sama sekolah apa? Oh itu dari Paleo Hutajulu yang anaknya Pak Alexander. Oh iya. Ya, karena ada satu hamba Tuhan yang punya hati untuk anak-anak muda dan ngajak ngomong ke Paleo untuk bisa kerjasama di anak muda, karena Paleo lama di anak muda gitu. Jadi terus ketemu kita dan bilang, oh ini kalian harus siap bantu. Jadi aku bilang iya, kita akan bantu Niken dan Via maksudnya. Ya, dan ke Siantar, kemarin kita juga ke Siantar, ada teman kita juga namanya Lukas Marbun, itu 2014 ikut Fire Conference. Benih yang kita tabur 2014, hari ini kita bisa lihat di kota Siantar, dia punya hati untuk bukan hanya untuk Siantar tapi Sumatera Utara juga, untuk mengumpulkan anak-anak muda. Dan dia juga udah pernah pelayanan anak sekolah ya jadi sebelum kita di Tanjung Balai itu dia udah pernah di Tanjung Balai, katanya bawa nama Fair Generation gitu. Jadi memang sebenarnya kita udah mulai memetakan bagaimana Sumatera Utara, dan memang pesan Tuhan ketika kita ada di Sumatera Utara ya, ini sekaligus report. Jadi memang ketika Sumatera Utara kita keliling, saya selama kurang lebih 3 minggu di sana. Memang yang saya dapat itu adalah Sumatera Utara itu sedang disiapkan Tuhan gitu, untuk sesuatu yang baru, dan saya belum tahu itu seperti apa, tapi sepertinya Tuhan sudah mau menyiapkan gitu. Rangguyung-guyung kan, rupamu neng kamera gede. Ya. Jadi memang Sumatera Utara itu seperti yang kita dapat suku Batak dan suku Nias sebagai apa yang sulung untuk bisa memberkati suku-suku yang lain di Sumatera terutama. Bahkan nanti saya akan sampai ke bangsa-bangsa itu yang akhir tahun ya di ibadah KFS itu kita dapat didoakan untuk Sumatera dan Batak dan Nias. Dan memang setiap kali kita ketemu dengan entah itu STT asrama atau yayasan, panti asuhan, itu semua itu isinya itu cuma 2 itu, orang Batak dan orang Nias. Tanya, kamu orang Batak atau orang Nias? Jadi nggak bisa tanya yang lain, cuma tanya antara 2 itu, karena jawabannya cuma di antara 2. Kamu Batak ya? Bukan, kamu Nias. Kau jangan bohong, coba bahasa Nias gitu. Jadi memang orang-orang Batak dan orang Nias sedang disiapkan Tuhan. Banyak yang kalau ditanya, yang kita pertama itu kan di asrama, isinya itu memang hanya orang-orang yang ingin jadi hamba Tuhan, dan cuma dari Batak dan Nias, banyak sekali. Dan mereka itu udah disebar beberapa itu ke tempat-tempat terpencil, ke pulau-pulau yang lain gitu. Jadi memang
untuk kebangkitan suku Nias dan suku Batak ini adalah sesuatu hal yang penting yang menjadi PR untuk kita di Barat terutama. Itu kenapa Tanjung Balai menjadi sesuatu yang penting, karena itu menjadi rumah, menjadi base camp untuk kita terutama untuk ada di Sumatera Utara gitu. Jadi ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama ambil bagian. Bukan masalah Tanjung Balai bukan masalah kontrakan dan motornya mereka ya, kereta mereka, tapi kita mulai melihat janji Tuhan untuk Sumatera Utara, untuk Indonesia Barat terutama gitu. Jadi memang Tuhan sudah mempersiapkan itu, tinggal kita mengklaim seperti apa yang Koreki katakan. Kita tinggal klaim janji Tuhan, kita kerjakan, kita lakukan dengan pertolongan Tuhan ya. Jadi apa yang saudara punya, saudara beri, apa yang saudara bisa, saudara lakukan, yaitu kita bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan di Indonesia Barat. Kayak begitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Men, 7 juta itu untuk berapa motor, men? 7 juta itu untuk berapa motor? Siji dok. Larang banget. Satu. Karena kalau full suratnya lengkap itu mahal sekitar 7 juta. Kalau murah itu cuma STNK aja, dan kita tanya-tanya itu ternyata kalau SNK doang dan ketangkap itu nanti dikira penada dan dipenjarain 1 tahun. Ya, semoga sambil didoakan ya. Thank you. Jadi memang Tanjung Balai ini jadi penting memang dari lama ya. Lukas Marbun saya kenal sejak dari muda. Karena dulu dia masih, waktu kita ke sana 2016 kan dia juga ada di Kota Perdagangan. Sebelumnya itu dia ada di Tanjung Balai. Dan kemarin makanya saya kaget ketika di Siantar itu. Itu Aek Nabara juga udah nunggu ya, Nova itu. Kemarin udah WA-an sama saya, Nova itu naik Aek Nabara itu 5 jam dari Tanjung Balai. Udah ada lah pemetaannya di situ, memang udah janjinya di situ. Dan yang dikatakan Koreki tadi memang untuk mengklaim itu ya kita imani bersama, dan juga untuk kalau ada acara-acara yang lain coba dikomunikasikan supaya yang lain ngerti. Maksudnya kalau diem-dieman kan nggak ada yang tahu. Nah terus terima kasih ya sekali lagi Koreki untuk firman-Nya. Bagaimana memang jangan pernah takut karena kita anaknya Tuhan, dan juga janjinya itu Tuhan menolong gitu. Itu kenapa saya merasa memang beberapa di awal bulan itu Tuhan selalu taruh di Yesaya 41 itu ya. Ya saya khotbahkan di RCC. Itu memang Tuhan ngomong bahwa engkau itu hambaku itu kan. Yesaya 41 9-10 itu saya cuma bacakan supaya kita ngerti bahwa aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. 10 ngomong, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi memang ada sesuatu kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, cuma syaratnya jangan takut gitu. Dan terus kerjakan apa yang harus dikerjakan. Sekali lagi terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, mendarah daging, sehingga kita bisa mengerti setiap janji Tuhan apa dalam hidup kita secara pribadi, secara komunitas, keluarga, dan juga secara besar, gambaran besarnya. Kayak gitu. Kita mau tutup dalam doa. Setelah itu nanti kita bisa foto bersama seperti biasa. Mari kita tutup dalam doa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih bagaimana Tuhan menguatkan kami dari musim ke musim. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau selalu menguatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau akan mengeluarkan kami, melepaskan kami dari perbudakan dengan tangan yang teracung, membuat kami terus kuat. Tuhan berkati biar setiap dari kami mengerti siapa kami, identitas kami tidak kabur, tidak hilang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi biar firman-Mu terus dalam hidup kami. Kami lepaskan berkat untuk Pak Riki dan juga istri. Tuhan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, terutama untuk pengembalaan yang dipercayakan. Tuhan menolong, berikan roh hikmat dan wahyu, berikan ketepatan ilahi yang daripadamu Tuhan, sehingga setiap apapun yang dikerjakan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan, bahkan orang-orang lama akan dikembalikan. Terima kasih kami memberkati pekerjaannya, berkati apapun yang dia perbuat akan Tuhan buat berhasil. Tuhan sekali lagi kami memberkati Koreki dan Dama, semua keluarga besarnya Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu. Terima kasih Allah. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami
Kami mengucap syukur karena Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang luar biasa. Mari Tuhan kasih Tuhan, ambil waktu 2 menit ini, 1-2 menit ini untuk kita mengagungkan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mari belajar mengucap syukur. Mari mulai kenali Allah-Mu, kenali Tuhan sebagai Bapa, kenali Tuhan sebagai Gembala, kenali Tuhan sebagai Guru, kenali Tuhan sebagai pribadi menara perlindungan. Mari mulai belajar bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan. Mari saya ajak untuk kita bersyukur, pribadi lepas pribadi. Mari buka mulutmu dan mulai berterima kasih, belajar bersyukur kepada Tuhan, karena lawan kata dari bersyukur itu adalah bersyukur. Itu kenapa penting untuk kita bisa sampai ke tanah perjanjian, ketika kita boleh mengucap syukur untuk setiap detail dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan beri tidak pernah salah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah sekali lagi semuanya ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Oh Rapa Garala Rapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kau baik. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Karena Kau besar dan layak dipuji Tuhan. Terima kasih Allah. Kalau sudah kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, biarkan sekali lagi ibadah kami beri kekuatan bagi kami karena mengandung janji. Terima kasih Allah, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari Tuhan kasih Tuhan akan kedua tangan-Mu. Biarlah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus dan dua bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau ketika Engkau keluar dan masuk. Tanah yang Kau injak akan diberikan kepadamu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Iman maka ditambah-tambahkan Tuhan. Ketaatanmu, kerendahan hatimu akan terus, kemurnian hatimu akan diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita bisa foto sebentar. Setelah itu mungkin cuplikan-cuplikannya ibadah bisa ditayangkan di IG atau di YouTube Frit nanti. Oke, siap. Halo Hagia. Kamu belum melangkah ya? Berarti awal langkahmu belum melangkah kamu. Saya. Turu tuh. Lah kok ngono to kok? Gendomu to, ngepleh-ngepleh ngono batal. Lagi mosok ngepleh-ngepleh lho sirine banget, Bro. Sumatera belong to you Lord. Kalau mau sangar. Oh. Sayang, dingin sayang. Lah wi, enak kok, ora iso turu aku. Nangis terus aja anak. Ya, silakan siapa Brit? Ayo. Ya, semangat. Kak Kesia. Battle siapa? Battle. Kamu dicari Pak Sugeng. Halo, Mas David. Oke, foto ya, siap semua. Yolen belum, Yolen. Yolento. David, Randy, Kesia. Kok kamu pakai baju perawat, Yol? Oke, siap ya. Foto dulu ya. 1, Bang Mutia. Hagia. Bentar ya, guys. Bang Mutia. Leba. Bang, foto ya. Siap ya. 1, Belum David. 2, 3. Oke, udah. Wes. Udah ya. Selamat hari Minggu semua. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih Koriki. Happy Sunday. Terima kasih Koriki. Happy Sunday semua. Nanti PK-nya sama Mas Bodo. Happy semuanya. Happy Sunday. Terima kasih Mbak Kesia. Thank you Koriki. Terima kasih Mas Clement. Terima kasih Kak Fendi. Terima kasih, Kalau Mas Fendi Yul. Kesia, Yolen.